Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu lagi di pelajaran kelas 1 tematik 1G subtema 4. Hari ini pembahasan kita adalah tentang pelajaran matematika pengurangan dua bilangan. Baik anak-anak, kalian tentu sudah menyiapkan buku dan alat tulisnya ya. Yuk kita mulai saja pembelajaran kita kali ini. Nah, anak-anak, kita di sini akan berhitung ya dengan soal untuk pengurangan ya. Ada dua cara yang akan kita gunakan di sini. Yang pertama adalah dengan gambar. Perhatikan contoh berikut. 48 dikurangi 12. Jadi di sini kita melihat pengurangannya ya melalui gambar pada balok yang berwarna biru ini. Jadi sebelum kita mengurangkan jumlah balok ini semua ya itu adalah 48. Dari mana kok tahu itu 48? Jadi susunan 4 balok yang tinggi ini anak-anak itu jumlahnya adalah 40. Satu susunannya 10 ya. Jadi 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 sebanyak 4 ya. Itu 40. Lalu balok yang tidak dalam susunan yang sendiri-sendiri itu sebanyak 8. Nah, bagaimana cara mengurangkannya? Jadi 48 dikurangi 12. Dari jumlah 48 ini lalu kita silang sebanyak 12 balok. Jadi yang jelas kita silang satu susunan balok yang berisi 10 yang tinggi ini disilang merah ini ya. Itu jadi jumlahnya 10. Lalu ditambah 2 balok yang berdiri sendiri. Jadi 10 tambah 2 yaitu 12. Nah, hasil dari 48 dikurangi 12 adalah balok yang tidak disilang. Yang tidak disilang adalah 3 balok yang tersusun tinggi yang masing-masing berisi 10. Itu jumlahnya adalah 30-an ya. Jadi 1, 2, 3, 10 tambah 10 tambah 10, 30. Lalu balok yang sendirian ya masing-masing berdiri sendiri itu sebanyak 6. Jadi hasil dari 48 dikurangi 12 adalah 36 ya. Jadi jika kalian perhatikan di sini 48 itu ya tersusun dari 40-an ditambah 8 satuan. Ya, dalam baloknya ini kalian bisa lihat. Lalu 12 itu 10-an ditambah 2 satuan. Lalu bagaimana cara yang kedua? Yaitu dengan kita menghitungnya dengan cara bersusun. Ya. Jadi tadi 48 itu 40-an tambah 8 satuan. Ya, kita susun ke bawah seperti ini. Lalu 12 itu 10-an tambah 2 satuan. Jadi caranya adalah dikurangkan dulu 8 dikurangi 2. 8 dan 2 ini adalah satuannya, hasilnya 6. Lalu puluhannya 4 dikurangi 1, hasilnya 3. Jadi sama ya. Jadi kalau dalam buku kalian ini tentang krayon Deli. Jadi krayonnya Deli itu ada 36. Ya, jika kita lihat di hasil dari pengurangannya ini sama ya, dari gambar dan cara bersusun ke bawah hasilnya sama-sama 36. Sekarang kita akan mengerjakan soal pengurangan dengan cara bersusun ke bawah. Pada bagian A, 92 dikurangi 41. Jadi kita kurangkan dulu 2 dikurangi 1, hasilnya 1. 9 dikurangi 4, hasilnya 5 ya.
Jadi 92 dikurangi 41 hasilnya adalah 51. Sekarang bagian B, kita kurangkan dulu satuannya. 7 dikurangi 5 hasilnya adalah 2. Lalu 8 dikurangi 3 hasilnya adalah 5. Jadi 87 dikurangi 35 hasilnya 52. Lalu yang bagian C, 9 dikurangi 5 hasilnya adalah 4. 7 dikurangi 2 hasilnya 5. 79 dikurangi 25 hasilnya adalah 54. Nah, sekarang di sini adalah soal cerita. Soal yang bagian A, Nina mempunyai 63 buku cerita. Nina menyumbangkan 21 buku ceritanya. Berapa banyak buku cerita Nina sekarang? Di sini berarti kita kurangkan 63 dikurangi 21. Jadi sama, kita kurangkan dulu satuannya. 3 dikurangi 1, 2. 6 dikurangi 2, 4. Jadi 63 dikurangi 21 hasilnya 42. Soal bagian B, di rumah Deli ada 74 piring. Sebanyak 12 piring dipinjam tetangga. Berapa banyak piring di rumah sekarang? Di sini 74 dikurangi 12. Nah, sama tadi ya, kita kurangkan dulu satuannya. 4 dikurangi 2 hasilnya 2. 7 dikurangi 1 hasilnya 6. Jadi 74 dikurangi 12 sama dengan 62. Sekarang kita kembali berhitung untuk mengerjakan soal cerita. Tetapi di sini ada gambar gelasnya juga ya, yang menunjukkan benda yang ada dalam cerita ini. Di rumah Nina ada 72 gelas. Sebanyak 11 gelas pecah. Berapa gelas yang masih utuh? Gelas pecah sehingga berkurang. Jadi ini menunjukkan bahwa soal ini adalah soal pengurangan. Sekarang ayo menghitung banyak gelas dengan pengurangan. Cara bersusun ke bawah, 72 dikurangi 11. Ya, jadi satuannya dikurangkan dulu, 2 dikurangi 1. Itu dalam pengertian berarti 2 satuan dikurangi 1 satuan hasilnya adalah 1 satuan. 7 dikurangi 1 itu artinya 70-an dikurangi 1 puluhan hasilnya adalah 6 puluhan. Jadi 72 dikurangi 11 hasilnya adalah 61. Jadi banyak gelas yang masih utuh ada 61. Nah, jika kita mengerjakan dengan gambar, jika anak-anak lihat di gambar atas ya, itu jumlah keseluruhan kan 72. Nah, supaya untuk mengetahui hasilnya jika dikurangi 11, berarti anak-anak tinggal memberi tanda silang pada gelas sebanyak 11. Hasil dari pengurangannya adalah gelas yang tidak ikut disilang. Nah, begitu ya. Sekarang kita akan kembali mengerjakan soal pengurangan bersusun ke bawah. Bagian A, 75 dikurangi 20. 5 dikurangi 0 hasilnya 5. 7 dikurangi 2 hasilnya 5. 75 dikurangi 20 hasilnya 55. Sekarang yang bagian B, 84 dikurangi 33. 4 dikurangi 3 hasilnya 1. 8 dikurangi 3 hasilnya
Jadi 84 dikurangi 33 adalah 51. Lalu sekarang 96 dikurangi 15. 6 dikurangi 5 hasilnya 1, 9 dikurangi 1 hasilnya 8. Jadi 96 dikurangi 15 hasilnya adalah 81 ya. Anak-anak bisa isikan juga di buku kalian. Nah, kembali kita melihat di sini ada soal cerita. Di kelas Nina ada 56 kapur tulis. Sebanyak 13 kapur tulis sudah digunakan. Berapa banyak kapur tulis yang belum digunakan? Nah, jadi pengurangannya adalah 56 dikurangi 13. 6 dikurangi 3 hasilnya 3. 5 dikurangi 1 hasilnya 4. Jadi 56 dikurangi 13 sama dengan 43. Soal bagian B, ibu membeli 48 telur, ada 5 butir telur yang pecah. Berapa banyak telur yang masih utuh? Pengurangannya adalah 48 dikurangi 5. Jadi di sini 48 dikurangi 5 berarti kita hanya mengurangkan bagian yang satuannya saja. Ya, karena puluhannya tidak ada pada angka 5 itu, dia hanya satuan saja. Jadi 8 kurang 5 sama dengan 3. Dan langsung kita tambahkan bagian puluhannya yaitu 4. Jadi 48 kurangi 5 sama dengan 43. Nah, anak-anak, sekarang kita akan kembali berhitung. Di sini ada soal Tony bermain kelereng bersama Adi. Tony mempunyai 36 kelereng. Tony memberikan 6 kelerengnya kepada Adi. Sisa kelereng Tony dapat ditulis sebagai berikut. 36 dikurangi 6 sama dengan 30. Jadi di sini kita mengurangkan satuannya saja. 6 dikurang 6 itu 0 habis. Maka yang menjadi hasil adalah puluhannya saja yaitu 30. Setelah bermain, Tony memenangkan 6 kelereng. Banyak kelereng Tony sekarang adalah sebagai berikut. 30 ditambah 6 sama dengan 36. Jadi dari soal cerita itu kita bisa melihat bahwa penjumlahan berhubungan juga dengan pengurangan. Perhatikan contoh berikut. 35 ditambah 1 sama dengan 36. Nah, sekarang coba tadi dari hasil yang didapatkan 36 itu kita kurangkan 1. Ternyata hasilnya 35. Lalu coba kita kurangkan lagi sekarang hasil yang tadi 35 tambah 1 tadi ya 36. Sekarang kita kurangkan dengan bilangan 35. Ternyata hasilnya adalah 1. Sekarang coba kita lihat contoh berikutnya. 24 ditambah 15 sama dengan 39. Nah, 39 ini coba kita kurangkan dengan 24. Nah, ternyata hasilnya adalah 15. Sekarang coba 39 kita kurangkan dengan 15. Hasilnya adalah 24. Jadi anak-anak, ya dari soal yang ada ini ya kita bisa melihat bahwa penjumlahan itu berhubungan dengan pengurangan atau kebalikan dari penjumlahan adalah pengurangan ya, jadi kebalikannya.
Kita akan mengerjakan soal kembali. Dari soal ini kita akan belajar hubungan antara penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini didapatkan hasil 43 ditambah 16 sama dengan 59. Nah, hasil 59 tadi sekarang kita akan kurangkan dengan 43. Kira-kira berapa hasilnya anak-anak? Apakah kalian sudah mendapatkannya? 9 dikurangi 3, lalu 5 dikurangi 4. Ya, kita kurangkan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Di sini dapatkan hasilnya adalah 16. Lalu kita kurangkan lagi 59 dikurangkan dengan 16. 59 kurangi 16 sama dengan 43. Lalu soal berikutnya, 25 ditambah 61 sama dengan 86. Sekarang kita akan mengurangkan hasil dari 25 tambah 61 tadi, ya 86, kita kurangkan dengan 25. 6 kurangi 5, 8 kurang 2, ya. Hasilnya adalah 61. Lalu sekarang coba 86 dikurangi 61, berapa kira-kira hasilnya? Ya, 25. Jadi anak-anak, dari contoh ini tadi, ya, ternyata penjumlahan dan pengurangan itu berhubungan. Jadi seperti tadi yang Bu Murni katakan, ya, kebalikan dari penjumlahan adalah pengurangan. Coba anak-anak perhatikan lagi baik-baik, ya, operasi hitungan ini supaya kalian lebih memahami, ya, bagaimana hubungan antara penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kita akan melengkapi soal ini dengan bilangan yang tepat. Yang bagian A, 20 tambah 5 berapa? Ya, 25. Sekarang 25 dikurangi 20, gampang sekali, adalah 5. Sekarang 24 tambah 4, 28. Kita tinggal tambahkan satuannya. 28 kurang 4, kita tinggal kurangkan 8 kurang 4, ya. Jadi 24. 20 tambah 3, 23. Lalu titik-titik kurang 3 sama dengan 20, berapa kira-kira jawabannya? Ya, 23 dikurangi 3 sama dengan 20. 35 tambah 5, 40. Lalu titik-titik dikurangi 35 sama dengan 5, berapa anak-anak? Ya, 40 dikurangi 35 sama dengan 5. Nah, dari soal-soal yang tadi sudah kita kerjakan, ya, apakah anak-anak bisa menjawab pertanyaan di bawah ini, ya? Apakah bisa menyelesaikan soal tentang pengurangan? Nah, coba anak-anak berlatih lagi di rumah. Kalian ulang-ulang lagi soal-soal tadi. Lalu apakah bisa menjelaskan hubungan penjumlahan dan pengurangan? Tadi kita sudah melihat contoh soalnya, ya. Kalian pelajari lagi lebih lanjut. Kalian coba-coba lagi supaya lebih memahaminya. Hari ini kita sudah belajar pelajaran matematika tentang pengurangan dua bilangan. Ya, jadi anak-anak coba kalian ulang-ulangi lagi soal-soal latihan yang sudah dibahas supaya kalian bisa lebih memahaminya. Sampai bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Tetaplah rajin belajar di rumah dan jangan lupa menjaga kesehatan.
Tuhan memberkati kita semua.